Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Tian Meta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thohir. Saya dari kelas angka 101, mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Saya di sini akan mempresentasikan ujian akhir semester yang sesuai dengan petunjuk yang ada di Edling harus disampaikan melalui presentasi. Jadi saya di sini mengambil analisis dampak serangan ransomware terhadap Bank Syariah Indonesia, di mana serangan ransomware pada BSI pada tahun 2023 ini merupakan peristiwa yang memiliki dampak signifikan tidak hanya pada aspek teknis, tapi juga pada aspek organisasi, personal, insentif, dan pengendalian keuangan. Untuk yang pertama, yaitu analisis masalah organisasi, di mana serangan ransomware mengungkap beberapa kelemahan dalam struktur dan proses organisasi BSI. Yang pertama yaitu terkait kelemahan manajemen risiko siber, di mana organisasi mungkin kurang siap menghadapi serangan siber yang semakin canggih. Hal ini menunjukkan kurangnya investasi dalam sistem keamanan siber dan pelatihan karyawan. Kemudian yang kedua yaitu koordinasi antar departemen. Serangan ini mungkin mengungkap kurangnya koordinasi antar departemen IT, keuangan, dan manajemen risiko. Respon yang lambat atau tidak terkoordinasi dapat memperburuk dampak serangan. Kemudian yang kedua yaitu terkait analisis masalah personal, di mana yang pertama yaitu keterampilan teknis. Karyawan mungkin tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mengidentifikasi atau merespons serangan siber, seperti phishing atau malware. Kemudian yang kedua yaitu stres dan beban kerja. Serangan ini dapat meningkatkan stres dan beban kerja karyawan, terutama di Departemen IT dan Keuangan yang harus bekerja ekstra untuk memulihkan sistem dan data. Kemudian terkait akuntabilitas, yaitu ada kemungkinan kurangnya akuntabilitas individu dalam menjaga keamanan data, terutama jika serangan terjadi karena kelalaian manusia. Kemudian terkait analisis insentif. Yang pertama, terdapat insentif finansial. Jika serangan menyebabkan kerugian finansial yang besar, insentif finansial seperti bonus atau tunjangan mungkin terpengaruh. Kemudian yang kedua yaitu insentif non-finansial. Motivasi karyawan mungkin menurun karena beban kerja yang meningkat dan tekanan untuk memulihkan sistem. Kemudian insentif untuk peningkatan keamanan. Organisasi perlu mempertimbangkan insentif bagi karyawan yang berhasil mengidentifikasi atau mencegah ancaman siber. Yang terakhir yaitu terkait analisis pengendalian keuangan. Yang pertama yaitu terdapat kerugian finansial langsung. Biaya untuk memulihkan sistem, membayar tebusan jika dilakukan, dan kehilangan pendapatan selama sistem down. Kemudian terkait kerugian reputasi, dampak jangka panjang pada kepercayaan nasabah dan investor yang dapat mempengaruhi arus kas dan profitabilitas. Kemudian terkait biaya hukum dan regulasi. Kemungkinan denda atau biaya hukum akibat pelanggaran regulasi perlindungan data mungkin dapat terjadi. Adapun rekomendasi untuk masalah organisasi tadi, yang pertama yaitu perlu dibentuk tim khusus untuk menangani risiko siber dan meningkatkan koordinasi antar departemen dengan meningkatkan koordinasi antar departemen IT, keuangan, dan manajemen risiko. Kemudian terkait budaya organisasi, yaitu dengan cara menerapkan budaya organisasi yang lebih aware terhadap keamanan siber. Terkait rekomendasi untuk masalah personal, yaitu dengan melakukan pelatihan keamanan siber dengan memberikan pelatihan rutin tentang keamanan siber dan kesadaran akan ancaman ransomware. Kemudian dukungan psikologis dengan menyediakan dukungan psikologis untuk karyawan yang terkena dampak serangan. Kebijakan akuntabilitas perlu ditetapkan untuk yang jelas tentang akuntabilitas individu dalam menjaga keamanan data. Kemudian rekomendasi untuk masalah insentif dengan cara meninjau ulang sistem insentif untuk memeriksa bahwa karyawan tetap termotivasi meskipun dalam situasi krisis. Kemudian memberikan penghargaan atau bonus bagi karyawan yang berkontribusi dalam meningkatkan keamanan siber. Rekomendasi untuk masalah pengendalian keuangan dilakukan dengan tiga
cara atau tiga kegiatan, yaitu yang pertama terkait anggaran, kedua terkait rencana kontingensi, dan ketiga terkait audit. Untuk terkait anggaran yaitu dengan cara meningkatkan anggaran untuk keamanan siber dan pemulihan bencana yang serangan tadi. Kemudian rencana kontingensi ini dapat dilakukan dengan cara membuat rencana kontingensi keuangan untuk menghadapi serangan siber di masa depan. Yang ketiga yaitu perlu dilakukan audit keuangan dan sistem secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan. Untuk kesimpulannya, serangan ransomware pada PSI tahun 2023 ini mengungkap kelemahan dalam aspek organisasi personal, insentif, dan pengendalian keuangan. Untuk menghadapi ancaman serupa di masa depan, PSI perlu melakukan perbaikan menyeluruh, termasuk peningkatan keamanan siber, pelatihan karyawan, dan penguatan sistem pengendalian keuangan. Dengan langkah-langkah ini, PSI dapat meminimalkan risiko dan dampak serangan siber di masa depan. Mungkin itu saja, Bu Dian, yang dapat saya sampaikan atas presentasi ujian akhir semester 1 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.